Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa kajian kita malam hari. Saya ada yang teringat ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana perasaan kita meyakinkan kita untuk meyakinkan kita bahwa amalan kita selama ini diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sampai saat ini ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu belum bekas, Pak. Belum bekas pada pribadi, tingkah laku, perkataan, perbuatan itu. Jadi kira-kira gimana, Pak? Untuk meyakinkan kita bahwa sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita diterima oleh Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kami pribadi berat menjawab, karena sampai sekarang belum terlalu yakin tentang semua amalan kita apakah diterima Allah atau tidak. Tapi kami menyampaikan apa yang disampaikan ulama, bahwa dalam hidup ini Bapak Ibu hadirin, terutama diri kami pribadi, dua poin yang mesti seimbang. Ini dijelaskan oleh para ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka. Dua poin ini mesti seimbang. Tak boleh ada yang lebih berat, tak boleh ada yang lebih ringan. Apa dua poin itu? Poin yang pertama namanya ar-raja. Poin yang kedua namanya al-khawf. Poin yang pertama bernama ar-raja. Apa pengertian ar-raja itu? Rasa optimis penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua namanya al-khawf. Apa poin al-khawf ini? Poin rasa khawatir kita, rasa takut di dalam diri kita, rasa bagaimana kita tidak akan sanggup sedikit pun andai dihadapkan pada kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua poin ini mesti seimbang, ar-raja dan mesti ada al-khawf, rasa penuh harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Apa yang akan muncul kalau kita punya poin, dua poin ini? Yang pertama ar-raja, dari banyak sekali hal yang muncul. Di antaranya apa? Husnuz zanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau andai kita timbang betul lah diri kita, andailah kita timbang betul amalan kita, 1 menit belum pantas kita di surga. 1 menit, jangan sekali, 1 menit belum pantas kita di surga. Sekhusyuk mana salat kita, sekhusyuk mana puasa kita, sehebat mana pelaksanaan ibadah haji kita. Kita timbang sendiri. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu akan sesuai seperti sangkaan hamba. Maka ini modal kita, modal kita untuk optimis bahwa amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangka kepada Allah. Tapi dengan catatan kita mesti memperhatikan amalan kita dengan dua kacamata. Kacamata zahir melalui amalan fikih, ilmu fikih. Amal yang kita lakukan mesti sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ilmu fikih yang zahirnya, dan juga kacamata ilmu tasawuf. Kacamata amalan kita mesti ada dua, zahirnya sempurna, batinnya melengkapi. Mustahil amal kita diterima Allah kalau hanya sekedar mengandalkan batin saja. Oh, dia sholat khusyuk bukan main, sangkaan dia, pengakuan dia, saya kalau sholat tak ada satu pun yang saya bahas kecuali Allah. Tapi bacaan Al-Fatihahnya tak sesuai. Bacaan Al-Fatihahnya bukan tak sesuai, tidak sah.
Bagaimana salat yang diterima Allah kalau dia tak membaca Al-Fatihah? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada salat, tak sah salatnya kalau dia tak pakai Al-Fatihah. Oh, dia mengaku sudah sempurna batinnya dalam pelaksanaan salat, tapi rukun-rukun salat tak dia kerjakan, maka tak diterima. Sebaliknya, sempurna pandangan fikihnya, khusyuknya dilaksanakan, walaupun formalitas, takbirnya sempurna, rukun semuanya dia kerjakan, tapi tak ada nilai hudurul qalb, kehadiran hati di dalam salatnya. Bisa jadi sah saja, tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standarnya, yang pertama kita memastikan setiap ibadah kita sesuai dua kacamata. Kacamata zahir melalui ilmu fikih, kacamata batin melalui ilmu akhlak, ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Kalau kita sudah punya modal ini, maka disempurnakan dengan modal yang ketiga, husnul zan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.